ridho surga semuanya, biar satu-satu biar kebagian. Semoga kita berdoa semua, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita mudah-mudahan kita lanjutkan tausiah atau pengajian yang akan dipimpin guru kita Ustaz Al-Haj Al-Ismiatullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin. Wa bi muttasil hadzal kitab khususan ila Syekh Ibrahim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para ustaz, para guru, para manajemen, para perkumpulan majelis perindu surga, wabil khusus sahibul bait Bapak Anung beserta keluarga beserta akhina billah
Al-Ustaz Sofyan, dan juga yang hadir pada malam ini semua. Mudah-mudahan alhamdulillah kedatangan kita ke sini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat, Allah turun berikan maghfirah, dan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at, dan juga kepada kita selaku umat yang insya Allah kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, langsung ya kita mulai taklim kita, yaitu kita kemarin sudah membahas tentang tata cara mandi. Yang dimaksud tentunya adalah mandi besar. Beres dulu tuh, tata caranya sudah, rukun-rukunnya, termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau kemarin yang wajib mandi siapa-siapa aja. Nah sekarang kita cerita atau ngebahas tentang mandi yang disunnahkan. Kalau kemarin kan mandi wajib, mandi yang diwajibkan, yaitu seperti orang yang junub, orang yang bersih dari haid, orang mati, dan juga orang yang tidak mimpi ataupun hal yang lainnya. Nah, sekarang nih mana saja yang disunnahkan untuk untuk mandi. Jadi bukan mandi biasa, tapi ada ibadah-ibadah yang disunahkan. Sebelum ibadah kita disunahkan untuk mandi, yang tentunya mandi yang menggunakan niat. Semuanya itu ada 17. Cuman kayaknya nih kita sambil koreksi aja ya. Kayaknya udah berapa yang kita kerjain nih dari yang mandi disunahkan. Semuanya ada 17. Dan roman-romannya sih jarang nih. Roman jarang kita pakai nih, mandi yang disunahkan, baru hanya beberapa. Padahal ini hukumnya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan emang nggak apa-apa, cuman rugi. Irtisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Ini pasal menerangkan mandi yang disunnahkan, bukan mandi yang diwajibkan, tapi mandi yang disunnahkan. Yang dimaksud yang disunnahkan di sini adalah dengan menggunakan niat, dan tata cara mandinya, rukunnya sama seperti mandi besar, seperti mandi junub dan lainnya. Jadi tetap walaupun sunnah, tetap kudu make kudu make niat. Tetap walaupun ini disunnahkan mandi, tetap rukun-rukunnya dipakai, nggak sembarangan juga. Berapa semuanya? Sab'ata asyara guslan. Semuanya ada 17. Nah, ada 17 nih. Udah berapa mandi yang udah kita kerjain, yang disunahin mandi nih? Sambil koreksi aja ya. Yang pertama mana? Yang pertama guslul jum'at. Yang pertama mandi untuk menghadiri Jumat. Aili hadiriha, yaitu mandi untuk menghadiri Jumat. Itu yang pertama. Sunnah kita mandi ketika kita ingin menghadiri sholat Jumat. Ustaz, bagaimana kalau yang musafir atau yang memang nggak boleh, atau yang seperti yang nggak boleh ke masjid, seperti ada istri yang memang nggak dapat izin dari suaminya untuk sholat Jumat? Tetap disunahkan mandi, tetap. Terutama buat yang ingin sholat Jumat, yang ingin menghadiri Jumat,
dia disunahkan untuk mandi. Sunnahnya sunnah muakkadah nih, sunnah yang dianjurkan, malah hukumnya makruh kalau ditinggalin. Makruh mau sholat Jumat, mau menghadiri sholat Jumat, kita nggak mandi dulu, hukumnya makruh. Tapi disunnahkan, bahkan sunnahnya muakkadah, sunnahnya dianjurkan, mau sholat Jumat, mau menghadiri Jumat, kita mandi dulu pakai niat. Ini kira-kira kita mandi nggak sebelum Jumatan? Alhamdulillah, kalau yang ini mah rata-rata kita mandi dulu ya, sunnah kita mandi. Nah itu, jadi disunnahkan tuh kita mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Ustaz, bagaimana kalau yang musafir atau yang nggak wajib Jumat? Walaupun dia nggak wajib Jumat, untuk menghormati hari Jumat, untuk menghormati orang-orang yang hadir di sholat Jumat, maka dia pun tetap disunnahkan untuk mandi, walaupun dia nggak Jumatan tuh. Katakanlah bagi orang yang musafir, yang tengah perjalanan. Nah waktunya kapan tuh Ustaz? Mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Wa waktuhu minal fajri shadiq. Waktunya mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu adalah boleh dimulainya dari waktu fajar shadiq. Waktu fajar shadiq itu kalau udah jam 6 ke atas dah tuh, ya kan? Waktu jam 6 ke atas itu namanya udah fajar shadiq. Kalau sebelum subuh atau baru subuh pisan itu fajarnya apa? Kalau sebelum subuh itu fajarnya bukan fajar shadiq, namanya fajar kadhib. Bedanya mana? Bedanya kalau yang fajar shadiq itu udah dibarengin sama apa? Munculnya matahari, udah munculnya siang. Kalau fajar kadhib itu masih apa? Masih awan-awan merah, mega merah gitu. Masih mega. Tapi kalau fajar shadiq sudah dibarengi dengan munculnya siang, munculnya matahari, walaupun belum nongol matahari. Atau kalau bahasa kita waktunya waktu ada fajar, ada juga syuruk. Jadi sebelum syuruk itu ada fajar. Nah itu mulai boleh tuh diperbolehkan mandi setelah muncul fajar shadiq. Boleh dari situ. Mungkin kan abang-abang yang sekalian berangkat kerja nih, karena kalau misalkan afdolnya mandi sholat Jumat itu ketika kita ingin berangkat ke masjid. Katakanlah jam 11 nih mau berangkat ke masjid, ya enggak? Nah dari jam 11 itu afdolnya di situ tuh, pas mau berangkat ke masjid. Tapi sehubungan abang-abang nih mau sekalian kerja berangkat kantor, boleh nggak dari rumah kita mau bersekalian berangkat kerja mandi untuk menghadiri sholat Jumat? Nggak apa-apa, boleh. Jadi nanti jam 11 kalau nggak sempat mandi nggak perlu mandi lagi, karena tadi udah pagi. Jadi boleh mandinya dimulai dari pagi, yaitu dari munculnya fajar shadiq. Apa tuh? Mau berangkat kerja sekalian mandi niat untuk menghadiri sholat Jumat. Bagaimana niatnya? Nah, itu udah saya kirim tuh. Nawaitul ghusla lihadiri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu sunnatal ghusli lihadiril jum'ah. Artinya gimana? Artinya dalam hati nih sambil guyurin air ke badan, dalam hati kita ngomong, niat saya mandi untuk menghadiri Jumat sunnah karena Allah. Gampang kan? Niat saya mandi untuk menghadiri Jumat, menghadiri sholat Jumat sunnah karena Allah. Pas ketika air apa nih jatuh ke anggota badan kita, baik dari atas kepala ataupun ke badan, di situ langsung kita niat. Wajib tuh niatnya. Walaupun ini mandinya mandi sunnah, tapi niatnya wajib niat maksudnya gitu. Kalau nggak pakai niat maka nggak dianggap, nggak dapat sunnah gitu. Niat saya mandi untuk sholat, untuk menghadiri Jumat sunnah karena Allah, udah segitu aja cukup, dapat tuh pahala. Boleh dimulai dari pagi, afdolnya adalah jam ketika kita ingin berangkat ke masjid. Wa ghuslul idaini. Yang kedua,
disunnahkan mandi itu untuk untuk menghadiri salat Id, Fitri wal Adha, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Yang kedua, disunnahkan juga mandi untuk melaksanakan atau menghadiri salat Id, 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah tuh untuk salat Id, sunnah kita mandi. Sunnah kita mandi untuk menghadiri sholat Id. Waktunya kapan? Waktunya adalah binisfil laili, dimulai dari tengah malam. Kalau untuk mandi sholat sunnah Id, mandinya itu dimulai dari tengah malam. Diperbolehkan awalnya dari tengah malam, di atas jam 12 lah. Udah boleh tuh. Kalau di bawah jam 12 belum. Tapi nanti mandinya di atas jam 12, mulai dari jam 00, udah waktu udah pergantian hari, udah dini hari. Di situ boleh kita mandi. Tapi afdolnya mandinya ba'da subuh. Afdolnya ba'da subuh. Kan kita ngerjain sholat Idnya kan. Tapi kalau dari tengah malam, dari jam 00 ke atas, itu sudah diperbolehkan, sudah dibolehin mandi untuk sholat Id. Jadi sholat Id juga disunahkan mandi, Idul Fitri atau Idul Adha. Malah kalau di Idul Fitri sebelum subuh, kalau sholat Id nih, untuk sholat Idul Fitri sebelum subuh disunahkan disunahkan makan, sunnah makan. Kalau sholat Idul Fitri kayak sahur. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan puasa dulu, puasa imsak, dari waktu imsak sampai selesai sholat Idul Adha itu disunahkan puasa, menghormati yang lagi menghormatin itu. Tapi kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu atau sebelum subuh juga boleh. Jadi waktunya sholat Id, mandi sholat Id itu adalah dimulai dari tengah malam, tapi afdolnya setelah sholat subuh. Yang ketiga, wal istisqa. Disunahkan mandi, yaitu untuk sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Tolabus suqya, yaitu minta atau mohon kepada Allah, mohon agar dapat siraman hujan, yaitu sholat istisqa. Ustaz, sholat istisqa kan sholat minta hujan, lagi susah air. Ya kalau lagi ada airnya, kalau nggak ada gimana? Tayamum aja. Kalau emang susah airnya nggak cukup, silakan tayamum. Tayamumnya gimana? Ya tayamum sama aja. Tayamum untuk wudhu, tayamum untuk mandi, tayamum untuk menghilangkan najis, sama modelnya begitu. Nggak ada beda, yaitu wajah dan tangan. Tayamum di wajah dan dua tangan. Itu semua buat wudhu, buat mandi, dan juga buat menghilangkan najis. Laksanakan sholat istisqa, disunnahkan untuk melakukan mandi yang disebut dengan mandi sunnah. Wal khusufu lil qamari wal kusufu lisyamsi. Dan kemudian juga disunnahkan mandi juga untuk melaksanakan sholat gerhana, yaitu gerhana bulan yang disebut sholat, atau juga sholat kusuf yang disebut dengan gerhana mata. Kemarin tuh kita ya sholat gerhana bulan, pada mandi dulu gak? Yang mandi ya lupa dah. Emang kadang-kadang kita nggak ngeh tuh, karena jarang ya. Satu, sholat khusus, sholat istisqa itu jarang kita kerjain. Ya nggak setiap tahun, pas munculnya aja. Kadang-kadang kita, sekarang udah tahu nih bahwa untuk melakukan sholat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, disunnahkan niatnya sama. Jadi niatnya tinggal diganti aja tuh, yang udah saya kirim. Kalau Jumat, nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau buat sholat atau ibadah yang lain tinggal ganti aja tuh.
Kalau tadi li khuduril jum'ati, kalau buat id li khuduril salatil id. Kalau untuk gerhana li khuduril salatil khusuf atau khusuf. Tinggal diganti aja Jumat ya tuh, yang udah saya kirim tuh. Ya artinya juga tinggal diganti, nama salatnya tinggal diganti. Jadi disunnahkan juga untuk melakukan sunnah mandi untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Waktunya kapan? Waktunya ketika ingin melaksanakan sholat gerhana. Sedangkan kalau gerhana udah selesai, sunnahnya juga. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Dan kemudian juga disunnahkan mandi, yaitu untuk memandikan mayit. Disunnahkan juga orang yang mau memandikan mayit, dia juga mandi dulu. Orang yang mau mandiin mayit nih, tukang mandiin mayit, ada nggak tukang mandiin mayit sini? Aduh maaf, ada tisu nggak? Kuping apa? Disunnahkan juga untuk melaksanakan ketika untuk sholat mayit, maka dia disunahkan juga mandi tuh. Mandi. Disunnahkan mandi ketika dia ingin memandiin mayit. Jadi tukang mandiin mayat ini juga sunnah untuk apa? Mandi dulu sebelum dia mandiin mayat. Sebelum mandiin mayat dia juga mandi dulu, sunnah. Jadi nggak sembarangan mandiin mayit, karena pantangannya orang mandiin mayit itu lumayan banyak. Kalau orang yang mandiin mayit, awas, mayit yang dimandiin tuh nggak boleh diomongin aibnya. Umpamanya si mayitnya keluar apa atau bagaimana, udah itu jadi apanya tuh? Jadi rahasia dia yang mandiin mayat. Jangan diomongin, gua habis mandiin si anu, baunya begini, keluar ini keluar itu. Aib si mayit. Mandi jangan diomong-omongin kejelekannya, kasihan mayit, jangan apa namanya, mayitnya yang musliman kana au kafirun. Secara umum mayitnya yang dimandi itu baik mayitnya yang kalangan muslim ataupun kafir. Secara umum nih, Ustaz, emang yang kafir boleh dimandiin? Boleh, cuman nggak wajib, boleh-boleh aja. Tapi kalau mayat yang muslim, itu haknya mayat yang muslim untuk dimandiin. Maka mayat yang muslim itu juga dia punya hak, artinya wajib kita mandiin. Nah keluarganya boleh nggak nih? Keluarganya, misalkan orang tua meninggal dimandiin sama anaknya, boleh, malah cakapan begitu. Yang mandiin anaknya, yang nyolatin juga, yang ngimamin juga anaknya, cakepnya begitu. Cuman kan nggak semuanya ahli dalam kayak gitu, harus ada orang tertentu juga, harus orang yang ahli juga. Maka disunnahkan juga buat diutamakan juga buat keluarganya untuk memandikan mayit. Nah sebelum dia mandiin mayit, maka yang mau mandiin disunahkan juga untuk mandi terlebih dahulu. Disunahkan mandi sunnah. Artinya musliman kana au kafiron. Wal waguslul kafiri ida aslama. Udah keberapa tuh? Kemudian disunnahkan juga mandi untuk orang kafir yang baru masuk Islam, alias mu'allaf. Orang kafir yang baru masuk Islam atau dia dapat hidayah dari Allah menjadi seorang mu'allaf, maka orang kafir tersebut yang masuk Islam disunnahkan untuk mandi besar. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekufurannya. Sebab orang yang lagi kufur itu jangankan orang yang kafir asli, kita nih. Makanya kafir itu kan ada kafir asli, ada kafir harbi, ada kafir dimni. Siapa kafir asli? Kafir asli itu yang memang
kafir, ya enggak? Yang nggak punya iman, katakanlah agama gitu, beda agama. Atau juga kafir harbi. Kafir harbi ini Islam, itu namanya kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Maka kafir yang memerangi umat Islam itu boleh kita perangin. Kayak mana tuh? Kayak Yahudi Israel merangin Palestina, itu kafir harbi itu. Amerika yang merangin negara-negara muslim, itu namanya kafir harbi itu. Itu yang kafir yang memerangi umat Islam dan wajib diperangi. Yang ketiga ada yang disebut kafir dimni. Kafir dimni itu siapa? Kafir yang tinggal di sebuah negara Islam dan mendapatkan suaka ataupun perlindungan ada atau di negara yang mayoritas Islam tersebut. Kafir dimni. Nah, kita rata-rata bertetanggaannya nih masyarakat yang disebut dengan kafir dimni. Kita tetangga yang muslim, katakanlah Kristen, katakanlah Buddha, segala macam. Nah, kalau dia nggak merangin umat Islam, itu disebutnya kafir dimni. Kalau dia nggak rusuh, itu disebutnya kafir dimni. Malah Rasul nggak boleh itu merangin kafir dimni sama Rasul. Jangan kamu perangin kafir ini, karena mereka juga ikut mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Yang boleh diperangin itu kafir harbi. Nah, orang yang baru masuk Islam, orang-orang kafir yang baru masuk Islam, maka dia disunnahkan ketika masuk Islam itu setelah selesai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia disunnahkan mandi ya, mandi. Bagaimana Pak bacaannya? Udah pakai dalam hati aja, niat saya mandi gitu. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan kekufuran atau untuk dibebaskan dari kekufuran karena Allah Ta'ala gitu. Atau karena masuk Islam sunnah karena Allah. Bagaimana kalau orang yang kafirnya itu waktu dia kafir junub, dan junubnya namanya orang kafir kan kalau junub mah junub aja, dia nggak ngerti mandi asal wangi asal bersih gitu aja. Nah, kalau orang yang kafirnya itu ketika dia masuk Islam dalam keadaan junub atau pernah punya junub, maka dia mandinya itu wajib. Mandinya wajib. Dikasih tahu sama kita, ajarin tata cara mandinya, mandi junub berarti. Tapi kalau dia memang dia dalam keadaan bersih, suci, ya Allah lah, gitu kan, kayaknya kagak dah. Kalau secara fikih, kalau secara syariat, ya berarti kalau kafir tersebut ketika dia masuk Islam dalam keadaan junub atau pernah haid tapi belum bersih, belum pernah mandi, yang disebut dengan mandi besar yang menggunakan niat, maka dia wajib mandinya, bukan sunnah lagi. Wah, wajib. Buat kita nih, kita ini ngaku diri kita ini Islam, ya. Insya Allah kita punya iman. Cuman karena iman kita ini sifatnya fluktuasi. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kalau lagi gini iman kita naik, ya enggak? Lagi ngaji nih, iman kita naik. Udah pulang ke rumah, kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, iman kita digoda lagi nih. Iman kita digoda lagi. Naik. Pulang dari pengajian kadang-kadang turun. Itu godaan. Makanya iman itu yazid. Di sini, di sini kan di pengajian kan, ya Allah, masya Allah, wah, udah di rumah nyap-nyap sama bini, lu gimana sih masak asin banget. Nah, itu godaan iman kita turun lagi tuh dah, turun lagi. Itu namanya iman itu yazid wa yanqus. Nah, makanya kita disunahkan sebelum sholat juga disunahkan kita baca syahadat sebelum takbir.
sebelum takbiratul ihram, sebelum niat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kenapa disebutnya tajdidus syahadat, memperbaharui syahadat, supaya menghilangkan keraguan-keraguan dan juga supaya menghilangkan sifat kekufuran yang ada pada diri kita yang nggak kita sadari. Misalkan kita umat orang Islam, kan kita orang Islam masa iya kafir? Ingat, jangan kita merasa aman mengaku Islam, padahal kita juga ternyata ada sifat kekufuran. Perlakuan kita seperti orang-orang kafir gitu, gaya kita seperti gayanya orang-orang kafir. Bagaimana gaya-gaya orang kafir? Ya maaf, yang disebut dengan kafaro yakfur kufron itu adalah termasuk juga orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kan ada tuh ayat, ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepadaku, kata Allah. Artinya syukur itu kita dikasih nikmat nggak lupa sama Allah. Kita dikasih nikmat sama Allah, kita pakai buat ibadah. Kita dapat nikmat dari Allah, kita mengharap, kita minta, kita ibadah. Karena kita ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, pakai mengaji. Tak masih ngelihatnya bagus, pakai buat baca Quran, itu namanya syukur nikmat. Tapi kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kufur itu kan kelakuannya. Kufur itu kelakuannya, isim masdar. Tapi kalau isim fa'ilnya, pelakunya disebut kafirun, pelakunya disebut kafir. Siapa kafir? Orang yang tidak bersyukur pada nikmat Allah. Buat ngejablay, dapat mabuk-mabukan. Emang di hati kita dikasih iman, makanya buru-buru kita istighfar, makanya buru-buru tobat. Kalau makanya ketika kita mau sholat nanti tuh khawatir ada perbuatan kufur yang nggak kita sadarin. Kan perbuatan kufur itu kan banyak, malah banyak perbuatan kufur yang nggak kita kenalin. Banyak perbuatan kufur yang kita juga nggak tahu kalau itu adalah kufur. Banyak banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi sering kali kita juga lupa syukur sama Allah. Makanya di situ bikin nikmat, alhamdulillah, nggak cukup dengan ngucapin alhamdulillah. Itu rezekinya dipakai buat apa? Dilariin kemana? Dipakai sholat apa enggak? Nafkahin keluarga yang benar apa kagak? Itu kan bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari proses syukur kepada nikmat Allah. Kadang-kadang kita lupa tuh. Kadang-kadang kita lupa. Itu kita kufur. Makanya ketika kita pengen ibadah, tapi itu asyhadu kudu Islam. Kenapa kita mau sholat? Karena Allah kasih modal yang namanya iman. Orang yang tidak beriman itu disebutnya kafir, disebutnya munafik, disebutnya alhamdulillah. Ini bagian-bagian dari ngaji kayak gini nih, perkumpulan-perkumpulan kayak gini, ini menghilangkan sifat kekufuran kita. Jangan dianggap sepele. Kita ngaji kayak gini ini salah satu cara untuk kita nggak tahu nih ada sifat kufur yang mungkin masih kebawa dari sono ke sini. Wallahu a'lam. Makanya kita kudu banyak-banyak syahadat gitu. Sunnah mandi, mau sholat mandi, mau mandiin mayit, sunnah mandi. Dan bagi orang kafir pun ketika dia masuk Islam, mudah-mudahan kita dengan ibadah-ibadah ini Allah hilangkan kita dari sifat kekufuran. Allah jauhin kita dari sifat kekufuran. Kufur nikmat itu bagian dari juga kekufuran. Cuma naudzubillah jangan sampai kita menjadi orang yang murtad. Naudzubillah, menjadi kafir harbi atau kafir asli atau juga kafir dinijak.
Karena kategori itu bukan kita, tapi kufur yang kita sadari hilangkan. Masuk Islam. Bahkan kalau dia punya junub selama kufurnya atau pernah haid selama kufurnya, bahkan dia diwajibkan untuk mandi. Tidak ada perbedaan baik kafirnya itu kafir dhimni, kafir asli ataupun kafir harabi. Wa syamilal kafir idza aslama wal murtad idza aslama wala farqa baina aslam istiqlal wa man aslama taba'an. Sama juga, ada orang murtad kembali juga dia mandi. Ada orang pernah murtad, naudzubillah. Ada orang pernah murtad, ya biasalah. Mungkin gara-gara ekonomi atau gara-gara iming-iming segala macam, akhirnya pindah agama, pindah keyakinan. Tapi ketika dia kembali lagi kepada Islam, maka wal majnun wal maghma alaih, orang yang ayah, ida afaqa, tatkala orang gila atau orang yang ayan ini waras dari gilanya. Orang yang waras dari gilanya masuk orang yang epilepsi, termasuk orang yang ayan. Ketika dia waras dari ayannya, maka disunahkan orang gila, Pak. Orang gila yang udah waras, udah sehat, kembali udah normal kembali dari gilanya, maka disunahkan mandi. Enak sih jadi orang gila mah katanya. Ya, sholat kagak dia, puasa enggak, haji kagak, sedekah enggak, ngapain lu namanya juga orang gila. Makanya orang gila gak pernah kena penyakit begitu. Bebas aja, gak ngerti corona, gak ngerti corona. Enak aja orang gila. Lagi utang ke orang gila, dibayar gak sama orang gila? Ini orang gila punya utang nih, waktu warasin nih, waktu sebelum gila punya utang, akhirnya gila. Bisa nggak kita nagih utang ke orang gila? Kagak bakalan dibayar, nggak bakalan dibayar. Makanya enaknya jadi orang gila. Kata yang udah juga udah sembuh dari gilanya, duh enakan gila katanya. Makanya kalau pengen enak, nggak pengen sholat, nggak pengen ini, nggak pengen kena hukum nih, udah pengen jadi orang lagi. Naudzubillah. Wal maghma alaih, termasuk juga orang yang ayan epilepsi, masya Allah. Orang, ya namanya orang epilepsi kan gitu ya. Saya belum lama tuh waktu itu, pas di depan saya gitu, apa namanya, di samping saya banget, lagi duduk liatin aja, mau judok, ya Allah. Ya, saya kaget bang, minta tolong sama orang. Udah Pak, biarin aja. Emang apa Pak? Ini kalau nggak ditolongin gimana? Saya takut mati nih. Nggak apa-apa Pak, dia mah lagi ini, lagi ayat. Bab kalau kita bantuin, katanya tuh, kalau ram gitu, susah dilepas. Kayak apa? Kalau nyengkram itu kuat, udah nggak bisa dilepas. Kalau orang ayan tuh, ada orang ayan, kita megang kita terus, nggak bisa lepas kita malah dari dia. Kayak dicengkram gitu. Konon begitu katanya. Masya Allah. Dimin, kita juga sadar sendiri. Ya emang ternyata saya lihatin begitu. Ada kira-kira beberapa saat kemudian, adalah kurang lebih setengah jam. Ya nggak tega juga sih sebenarnya lihat. Sembuh. Khawatirnya pas akhirnya nyemplungnya ke got itu kita. Kasihan. Makanya pakai alat bantu tuh. Wal maghma alaih idza afaqa, jadi orang yang ayan ketika dia sadar dari ayannya maka juga disunnahkan mandi. Wal ghuslul inda iradatil ihram, wal ghuslu inda iradatil ihram, dan juga disunnahkan mandi ketika untuk melakukan ihram. Ihram. Misalnya kita ambil miqat. Sebelum miqat, nyampe di tempat miqat, katakanlah dari Madinah
menuju Makkah, maka miqatnya itu rata-rata di Bir Ali, kayak gitu. Di Bir Ali itu miqat. Disunahkan untuk mandi dulu, mandi untuk melakukan ihram. Nawaitu sunnatal ghusla lil ihrami ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk melakukan ihram dan umroh dengannya. Itu niat mandi. Tapi boleh mandi juga boleh. Dari hotel udah mulai mandi juga boleh. Atau tidak ada di tempat mikot pun sebelum niat juga bolehnya begitu. Niat di tempat di mikot, yaitu waktu dan niat, disunahkan afdolnya mandinya di situ. Katakanlah di Bir Ali, maka sebelum pakai kain ihram, sebelum niat kita sunnah mandi. Setelah mandi, kemudian kita pakai pakaian ihram, salat sunnah ihram, terus kemudian setelah selesai kita niat. Labbaik Allah. Nawaitu lakum ta'ala. Selesai. Sebelum ihram mandi. Mandinya juga pakai niat. Mandinya boleh nggak tuh pakai sabun, pakai keramas? Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah niat ihram, niat umroh, itu di situ kita harus menjaga yang dilarang. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh motong kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh nyukur kumis atau bulu-bulu yang lainnya, nggak boleh bertengkar, nggak boleh kumpul laki bini, gitu, nggak boleh membunuh, baik membunuh binatang apalagi membunuh orang, nggak boleh nyolong segala macam. Selesai niat udah tuh kayak orang sholat, nggak boleh melakukan yang dilarang. Tapi sebelum niat masih boleh. Wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan juga disunnahkan mandi karena memasuki kota Makkah. Nah, ini jarang nih, karena biasanya kita lakuinnya bareng dengan sholat dengan mandi apa? Mandi ihram. Ketika ingin masuk Makkah jarang kita mandi lagi. Ya, kemarin mandi kan? Biasanya langsung langsung gitu ya. Karena mandinya juga udah dari hotel mandi. Karena kalau di jalan, apalagi yang kayak kemarin saya langsung ke Mekah, nggak ke Madinah dulu. Jadi langsung ke Mekah itu niatnya di pesawat ya. Mikot yang namanya Yulamlam. Yulamlam itu masih di atas pesawat, di daerah Yulamlam kita mulai mikot di situ. Mandinya di mana? Mandinya seperti di pesawat. Ya, pesawat airnya cuma segitu. Di rumah. Boleh. Atau dari hotel, tapi mandinya sebelum niat umroh. Apalagi mandi ini wal ghuslu lidukhulil Makkah, mandi untuk karena masuk kota Makkah. Sebenarnya juga ketika masuk kota Makkah kita tuh disunahkan mandi, cuman kadang-kadang kita udah jarang mampir tuh kalau udah masuk ke Mekah. Langsung kalau udah pakai ihram, udah niat, kita langsung cus, langsung menuju hotel makan siang. Sebenarnya boleh di hotel juga, tapi di hotel kan udah masuk Mekah. Ini kan ketika memasuki kota Mekah, gitu. Ketika masuki kota Mekah digabungin nggak apa-apa, nggak juga apa-apa. Walil wukuf, dan juga mandi untuk melakukan wukuf bi Arafah untuk orang yang haji nih. Jadi sebelum wukuf juga kita disunahkan mandi wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal berapa? Di hari keberapa? Di hari ke-9 bulan haji. Ingat ya, bahasanya di hari ke-9 bulan haji, bukan tanggal 9. Bukan tanggal 9 bulan haji. Beda tanggal 9 sama hari ke-9. Hitungannya kan di sana berarti hari ke-9 pas kebenaran tanggal 9.
Pas kemudian tanggal 9, cuman kadang-kadang beda sama kita, apalagi bedanya 5 jam. Kadang-kadang waktunya yang 5 jam ini nongolnya di sono duluan. Matahari itu nongolnya di sono duluan baru kita. Jadi disunahkan juga mandi untuk melakukan wukuf di Arafah, yaitu di hari ke-9 bulan haji, walil mabiti bi Muzdalifah, dan juga disunahkan mandikan untuk nginap di Muzdalifah, liromil jimar, untuk melempar jumroh as-salas yang 3. Jadi nanti juga ada tuh orang-orang yang melakukan haji itu nginap dulu di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu tempatnya di daerah-daerah Padang Arafah. Di situ ada, di Padang Arafah itu ada jalanan yang merah tuh Bang Indro. Ada jalan yang merah yang di aspal, itu jalan merah itu disebutnya Muzdalifah. Nah, orang di situ ntar nginep di situ tuh untuk berangkat kemana? Ke Mekah. Itu jaraknya Bang, nggak sedikit, jauh ke Masjidil Haram. Nah itu dari Muzdalifah yang ada di wilayah Padang Arafah itu, nanti jalan kaki itu menuju mana? Menuju masjid. Nggak pakai bis, nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Nyeker, masya Allah. Ibadah haji. Nah, nginep dulu tuh di situ. Nginep dulu di situ untuk nanti besok melakukan jumroh. Ambil batu sekalian di situ. Ambil batu di situ. Liramil jamal fi ayyami tasyriki, yaitu di hari tasyrik fisa as-salas, yaitu tanggal 11, 12, 13. Lirami kulli yaumin minha ghuslan. Wal ghuslu lit-tawafi, dan juga disunahkan mandi untuk melakukan tawaf. Nah, sebenarnya juga disunahkan mandi untuk melakukan tawaf. Banyak ya mandinya ya. Kalau kita kan mandi sekali doang ya. Mandi pas mau ihram doang. Jadi masuk ke Mekahnya nggak mandi lagi, mau tawafnya nggak mandi lagi. Ya sebenarnya disunahin mandi juga, cuman khawatir doang gitu doang. Khawatir kalau udah niat kita mandinya kebablasan, maksudnya kebablasan ntar sikat gigian, pakai sabun. Nah itu kan wangi tuh, itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau mau mandi kejemur aja pakai air. Gitu. Wal ghuslu li tawafi as-sadiqi bi tawafi qudum wa ifadhah. Baik tawaf qudum dan juga tawaf ifadah, termasuk juga tawaf wada. Tawaf wada bagi yang haji atau jadi mau tawaf wada nih, besok mau tawaf sudah mandi untuk tawaf wada. Wa baqiyatul iksalil masnuna wa baqiyatul iksalil masnunati madhkuratun fil mutawwala. Banyak nanti mandi-mandi yang disunahkan sebelum sebenarnya, cuman di sini diterangkan 17. Selain dari itu banyak, termasuk termasuk juga mandi untuk masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah juga disunahkan juga mandi tuh. Masuk ke Madinah disunahkan mandi. Banyak sunah-sunah. Di sini cukup 17 saja. Dari 17 ini kan kita nggak tahu nih udah berapa yang kita kerjain. Ramadan sih yang galib, yang umumnya kita kerjain, mau sholat Jumat ya, mau apalagi tuh, mau sholat Id gitu, mau mandiin mayit, kita jarang mandiin mayit ya, atau mau apalagi, mau sholat istisqa, jarang kita sholat istisqa. Kemarin gerhana agak mandi kita lupa, sholat gerhana juga kagak gitu kan, nggak tahu udah gerhana atau enggak. Kemarin gerhana iya kita. Udah yang 17 ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin dah. Nanti kalau yang ihram, tawaf atau yang nginep di Muzdalifah, mudah-mudahan juga kita bisa kesampaian ya. Bisa kesampaian untuk haji ataupun umroh. Alhamdulillah berkah doa saudara-saudara semua. Alhamdulillah saya kemarin bisa kembali ke tanah air dengan selamat, berkah doa dari mudah-mudahan doain semua tanpa terkecuali, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan umroh makam Rasul di Madinah. Lagi musim pancaroba di sana, banyak yang sakit juga, kurang sehat ya, termasuk ibundanya beliau, bundanya Bang Andi baru datang ya, mungkin perjalanan panjang, akhirnya sempat ngedrop juga di hotel, tapi alhamdulillah umroh keduanya bisa ngikut, alhamdulillah itu. Dan ya qadarullah pulang dari sini
terutama yang sepuh-sepuh, ada juga yang sakit, dan tadi juga pas kebenaran juga ada yang meninggal. Pulang selesai umroh, alhamdulillah. Ya artinya husnul khotimah lah. Pulang dari umroh, selesai dari umroh, nyampe ke Indonesia, sehari 2 hari dirawat di Indonesia, wafat. Istilahnya masih bersih dah tuh. Karena orang pulang haji, pulang umroh 40 hari itu masih diapain? Masih diintilin sama malaikat roh, masih diintilin, masih ditemenin sama malaikat roh. Artinya ketika dia berdoa, doa itu langsung diaminin sama siapa? Malaikat. Malaikat ini apa, makhluk yang dekat sama Allah. Artinya kemungkinan besarnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Artinya masih bersih lah. Makanya orang haji, orang umroh itu 3 panggilan. Panggilan apa? Panggilan haji, panggilan Allah, ya enggak? Panggilan Allah sama panggilan maut. Panggilan Allah, panggilan rahmat, panggilan maut. Panggilan Allahnya udah selesai, itu nih orang tua nih umroh selesai, langsung kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau setiap orang yang haji atau umroh itu ada istilahnya walimatus safar, bikin selamatan juga sekaligus perpisahan untuk selama di perjalanan. Ya karena itu tadi apa namanya, kalau Allah berkehendak ya bisa jadi orang juga meninggal di sana. Karena sempat di sana juga kakaknya, adiknya yang meninggal ini sempat juga dirawat di rumah sakit di sana. Tawaf nggak kuat, pingsan, napasnya nggak kuat, nggak papan, langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit dirawat sekitar 2 hari lebih, 2 hari. Alhamdulillah sehat, bisa ke Madinah. Pulang ya kakaknya sampai meninggal kakaknya. Ini mudah-mudahan orang-orang yang haji atau umroh dan juga abang-abang semua yang punya niat haji dan umroh dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya selain kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya bertanya apa? Itu belum? Baru. Baik, kalau nanti ada sesi pertanyaan sambil santai-santai ya, tanya jawabnya. Kita tutup dulu dengan doa. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala agali sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syarif. صلاة يغفر بها مالنا ويستقيم بها حالنا وعلى رسول الله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا حضورا إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة، وبلغنا حضور زيارة قبر نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kajian kita setiap bulan Jumat. Insyaallah kita akan kembali Jumat depan. Mudah-mudahan di malam ini kita diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, panjang umur, tambah rezeki yang halal barakah Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagai buka acara, mohon maaf dari kekurangan kesalahan. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ramah tamah makan malam sebagai petandanya sama kita. Tafadhal. Semangka orange, semangka sih. Semangka.